Andi Aswan kita menerima kabar nih, tapi masih tanda tanya ya kan. Katanya dia kena TPPU juga. Menerima uang miliaran. Pidana pencucian uang miliaran dari Noel, mantan ketua Noel ini ya? Noel. mantan ketum Projo. Joman ya? Noel gini. Gini ya. Nah itu sekarang sedang ditelusuri kayaknya ya kan. Kita dapat info A1. Terbul hari ini itu kecewa berat. Ya. Gelar perkara khusus menetapkan Andi Aswan sebagai tersangka TPPU. Andi Aswan udah gak bisa tidur lah kawan. Andi Aswan, Noel bakal berbicara tentang kau. Ya, berapa duit yang kau terima dari si Noel? Ya, bagus banget. Saya lihat Andi Aswan ini juga selain cacat logika, cacat moral. Bukan cacat tubuh. Nah, tubuhnya masih lumayan bagus lah, cukup bagus lah. Tapi makanya belum bisa dibilang cacat tubuh orang. Tapi logikanya dan moralnya saya bisa bilang cacat. Kenapa? Sejak Noel ditahan KPK, belum pernah loh si Andi Aswan ini mengunjungi satu kali pun. Belum pernah. Ini kan manusia tak bermoral ini Andi Aswan itu. Bos betul, Ya, itu kan ketua umum Anda. ketua ternak, ternak Joman, Ketua umum Anda itu, Bos. Kalau saya, ketua umum saya kenapa-kenapa, sakit atau apa atau pasti saya duluan yang maju di depan. nantilah daripada mungkin si Andi Aswan sibuk sekarang. Nah, saya aja lah besok di Jakarta untuk apa ya, memvisit Noel. Ya. Nah, biar kita bicarakan dulu Noel berapanya duit yang kau kasih itu sama Andi Aswan. Kan ada visit Indonesia. Ini visit Noel 2025. Jokowi yang lebih sakit nanti. Jadi ada pengakuan dari warga sekitar. Kita nanya kan, Pak Jokowi sejak 1985 sampai hari ini berapa kali mengunjungi Pak Kasmujo? Oh iya cuma sekali kemarin itu aja katanya mereka. Aduh. Kata Pak Jimin. Nah, warga sekitar. Warga sekitar ya. Sudah banyak yang ngomong seperti itu. Jadi kayaknya junjungannya ini dan Andi Aswan sama kelakuannya. Iya, si Andi Aswan kejam kali. Wih, kunjungi itu Noel. Mau berterima kasih dan melupakan orang yang berjasa pada dia. Udah kita aja yang kunjungi Noel yuk. Kita kan sudah mengunjungi Kasmujo. Tahanan KPK itu. Kita tanya dulu berapa duit dikasih sama si Andi Aswan itu. Ya kita kunjungi di KPK ya. Oh, KPK. 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 Tahe. Andi Aswan ini ya, nggak ada moralnya nih, Bah. Iya, Andi Aswan, tolonglah buktikan pada semua rakyat Indonesia bahwa Anda tidak cacat moral dengan mengunjungi bos lama Anda, mantan bos Anda, Jokowi maniak di KPK. Maniak itu kok apanya tendensinya negatif kan? Maniak seks. Maniak apa lagi? Maniak itu bahasa Bataknya pergi. Oh iya, orang maniak. Aduh, luka kan aku ya, Pak. Maniak. Masalah bahasa kehidupan maniak kau, maniak aterik. Maniak ada perih hatiku. Itunya jangan-jangan Jokowi maniak itu maniaknya bahasa Batak sebenarnya. Jangan-jangan hatinya Jokowi sudah maniak gara-gara hati jasa ini. Iya ya. Perih hatinya Jokowi. Pergi kali pun. Kami gak sadar loh Jokowi ini dibohongin sama Terbul itu. Begini Pak, Joko, gini aja kita bikin nanti, kita bikin kongres. Kan kongres itu begini. Berapa hari ya kongresnya mereka? Oh, tanya saya. Warga Solo, saya mau tanya dong, ada nggak sih warga Solo yang beneran yang mau datang ke kongres itu? Ada. Warga Solo yang asli ya, jangan warga Solo yang kemarin aku ngaku itu loh. Ya minimum Pak Wakidi datang nanti itu. Calon terminal, terminal bus. Iya makanya tadi ada orang ngomong sama kita ya waktu itu, kami orang Boyolali bukan PKI, bukan orang Boyolali. Waktu tahun 65 menurut keterangan Pak Usman itu Boyolali itu adalah sentral daripada PKI. Ya. Makanya si Joko Widodo itu saya bilang tidak punya ijazah. Itu semuanya sudah kita lihat, Bambang Tri sudah membongkar ijazah SMA-nya bahwa dia tidak pernah di SMA 6. Itu yang dipakai itu adalah nilai rapor daripada Wahyudi. Kan ada itu. Dan ada informasi lagi Pak, bahwa Joko Widodo itu memang waktu kecil, ini dari narasumber yang patut dipercaya ya. Waktu Joko Widodo itu sedang ya mungkin umur SD lah gitu-gitu ya. Dia dibesarkan di desa yang memang lingkungan PKI banget gitu. Medan. Kabupaten Klaten, Kecamatan Bilang lah gitu kan tadi didatangi lagi sama si Andi Aswan. Ya enggak, memang kan itu Klaten, apa katanya Boyolali, Solo, Sukoharjo apa gitu. Tapi yang di situ. Tapi yang paling jauh menurut keterangan yang kita dapat sumber juga bahwa Jokowi itu kan dibaptis di Semarang. Ya bisa jadi kan boleh Semarang. baptis itu kan cuma 1 hari aja cukup. Iya, makanya memang lompat-lompat. Memang waktu kecil itu udah lompat-lompat dia. Iya. Udah lompat-lompat dia udah memang. Makanya kita harus tahu dia dibesarkan oleh keluarga PKI dulu apa dibaptis atau dibaptis dulu baru dibesarkan di keluarga PKI. Itu harus jelas itu. Tapi kita masih mencari terus ya. Oh, iya, tapi apa sih sebetulnya kita mencari ini hanya untuk masyarakat biar tahu siapa Jokowi. Kalau secara kasat mata Jokowi sudah saatnya ditangkap. Jokowi sudah saatnya ditangkap karena udah benar-benar dia sudah melakukan penipuan terhadap rakyat Indonesia dengan mengatakan bahwa dia UGM, bahwa dia ternyata kan udah jelas foto yang biasanya itu Budi Matno tinggal tangkap doang kok. Ya udah kita tunggu aja Kapolri ini. Jangan dibilang sih lu Kapolri terbaik. Apa terbaik? Apa boleh dilakukan Kapolri? Saya pengen tahu.
Apa kinerja Kapolri yang pernah ada betul-betul dilakukan satu keputusan, satu penindakan? Tetapi ada big question loh. Kenapa dibilang Apa Luhut? pertanyaan besar gitu? Oh iya, pertanyaan besarnya adalah kenapa Luhut ini mengatakan jangan ganggu Kapolri? Artinya jangan Kapolri itu jangan diganti. Itu kan statement yang keras gitu ya. Itu nantang Prabowo. Seolah-olah dia Nantang Prabowo. ya, satu menantang Prabowo, Akan tamat. yang kedua seolah-olah dia Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini yang cukup menarik ini, ada beberapa tanggapan-tanggapan atau komentar teman-teman kita netizen dalam menanggapi video yang cukup menarik ini. Nah, kita langsung saja teman-teman melihatnya melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah, di sini ada yang berkomentar itu sudah pasti semua terlibat KKN. Lanjut lagi, terima kasih infonya, kalau benar orang seperti Andri Awan harus dihukum mati. Nah, lanjut lagi, Termul kepanasan. Nah, lanjut lagi teman-teman, komentar ini sebelum si Momon dan gerombolan panci masuk Boy. Harus diviralkan dulu biar tindak lanjutin. Nah, lanjut lagi teman-teman. Pecah sudah urat leher Andi Aswan, nunggu dipanggil KPK. Wajiblah Jokowi dan PO para termul Andi Aswan wajib diperiksa. Dari mana bayar termul kalau bukan dari hasil korupsi Jokowi? Nah, lanjut lagi. Andi Aswan mukanya tebal, tidak mau malu, sudah candu uang rakyat. Lanjut lagi. Bukan mukanya saja yang tebal, tapi kokot juga tebal. Nah, lanjut lagi. Bagaimana mau takut? Malukan Andi Aswan, urat malunya sudah putus. Nah, lanjut lagi teman-teman. Alhamdulillah Andi Aswan terlibat korupsi. Bicaralah Immanuel, jangan mau tenggelam sendiri. Aswan segera ditangkap. Ini manusia yang membuat kacau negara PKI lagi. Nah, lanjut lagi teman-teman. Amin, semua termul dipenjarakan NKRI ini akan tentram dan tenang. Nah, lanjut lagi teman-teman. Tidak ada cerita termul tidak korupsi. Dipastikan Andri Aswan korupsi. Segeralah cepat ditangkap Pak Jaksa. Ada apa Andi Aswan tidak segera ditangkap? Lanjut lagi. Cekal Andi Aswan biar tidak kabur atau sembunyi seperti Sylvester. Nah, lanjut lagi teman-teman. Makzulkan Gibran dan adili Jokowi tentang ijazah dan korupsinya. Horas. Setuju, saya jengkel kalau dengar dia ngomong selalu minta benar saja, biar dirasain karena nggak bisa membedakan yang salah dan yang benar. Nah, lanjut lagi teman-teman. Ternyata Andi Aswan gilaan membela Jokowi itu tujuannya hanya satu, yaitu tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan dia dari KPK selain Jokowi. Kalau begitu, kesimpulannya bahwa Jokowi itu adalah penyelamat koruptor dari hukuman. Lanjut lagi. Makanya termul pada ngotot kalau debat untuk menutupi kelakuannya yang korup. Anak sama bapak setali tiga uang. Sama saja sami mawon, sama-sama ijazah bodong tapi dilindungi. Tunggu azab sajalah rakyat sudah muak. Nah, lanjut lagi. Selama Wowo masih dalam kendali Wiwi aman sejahtera. Semua kasusnya malah sebaliknya. Yang coba untuk ungkit akan masuk bui. Makanya Rismo bela mati-matian ikut Noel. Nah, lanjut lagi. Ini obrolan sebelum gerombolan si Momon masuk Boy. Gak mungkin anak buah Jokowi kena hukum. Lanjut lagi. Syukurlah Bang Rismo, mudah-mudahan terbukti agar negeri ini bebas daripada penjilat. Semangat Bang. Para termul catat apa perbuatannya yang
dan yang dikatakan termasuk tuduhan teroris, laporkan ke polisi. Bentar lagi polisi dah bukan jadi temol. Nah, lanjut lagi teman-teman. Prabowo melindungi Jokowi, jangan berharap banyak padanya. Prabowo itu Jokowi 3 periode. Kalau berani-berani ganggu Jokowi, mah dibongkar tuh kecurangan. Pilres mengerikan. Nah, lanjut lagi, mending Wapres turun dari jabatannya. Terus Pak Prabowo menunjuk Bang Roy Suryo menjadi penggantinya, biar negara ini aman. Nah, lanjut lagi, kalau yang membela Jokowi yang sampai ngotot-ngotot itu pasti para koruptor, sama seperti atasannya. Andi Azwan harus ditangkap. Nah, lanjut lagi, mantap, maju terus Pak Rismon dan kawan-kawan seperjuangan. Ijazah palsu semoga diberi kemudahan, sehat selalu, tak luka para termol. Udah pasti kenyang dikasih makan, paling tidak sesama saling berbagi makanan. Nah, lanjut lagi teman-teman. Anakku pakai persamaan selalu, apalagi palsu, lanjutkan perjuanganmu Bung Rismon. Nah, lanjut lagi. Rata-rata manusia yang menjadi pembela Jokowi adalah mereka yang mempunyai hutang budi, dapat jabatan dan orang bermasalah. Nah, lanjut lagi teman-teman. Pantasan Andi Azwan membela mati-matian Jokowi. Nah, lanjut lagi, revolusi belum selesai kata Bung Karno. Tangkap adili Jokowi atas kasus ijazah palsunya, dan apabila Presiden Prabowo ikut cawe-cawe soal kasus ijazah Jokowi, maka cabut mandat Presiden Prabowo lalu adakan pemilu ulang. Salam revolusi hukum. Nah, lanjut lagi, Andri kalau cuci uang pakai sabun apa? Nah, lanjut lagi, alhamdulillah, mudah-mudahan secepatnya si termul Andi Azwan ditangkap. Nah, lanjut lagi, bagaimana mungkin seorang Jokowi punya ijazah UGM kalau garis keturunan yang tersangkut PKI zaman Orde Baru, yang anak PKI tidak bisa bersekolah negeri apalagi kuliah. Wah, puas deh dengarnya kalau setiap yang menghalangi orang yang mencari kebenaran selalu dihalang-halangi. Nah, teman-teman, inilah tanggapan-tanggapan teman-teman kita netizen-netizen lain dalam menanggapi video yang cukup menarik ini. Nah, kalau ada juga teman-teman yang mau berkomentar di video kita ini, silakan. Atau teman-teman juga jangan lupa mensubscribe video kita ini agar video kita selanjutnya teman-teman tidak akan ketinggalan.